Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Irfansyah, NPM 18103010095. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi soal pada UAS telaah kurikulum. Yang pertama yaitu mengenai relevansi dari kata kurere pada kurikulum. Kata kurere tersebut berarti berlari kencang. Kata kurere, kucurere merupakan bahasa Yunani yang berarti berlari cepat dan dapat dilihat dari relevansi kepada kurikulum, yakni adalah kata curere itu mengacu bagi kurikulum untuk bisa mempunyai pedoman, mempunyai rancangan untuk pembelajaran ke depannya. Lalu saya akan menjawab yang nomor 2, yaitu yang nomor 2 merupakan jelaskan asas-asas yang menjadi pertimbangan perkembangan dari kurikulum tersebut. Dari asas-asas tersebut yaitu ada salah satunya yaitu asas falsafah, itu tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, GBHN, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk pengembangan kurikulum harus tetap pada alur UUD 1945, GBHN, Pancasila tersebut. Lalu saya akan menjawab yang ke soal nomor 3, yaitu mengenai model pengembangan kurikulum garis atas atau bawah. Jadi ini menurut pemahaman yang saya ketahui bahwasanya itu mengisyaratkan bahwasanya kurikulum harus berkesinambungan antara pihak-pihak atau eselon atau kelanjutan dari beberapa berkesinambungan dengan sistem pendidikan baik yang di atas maupun di bawah. Lalu saya akan menjawab yang nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui mengenai model pengembangan yang nomor 4 yaitu mengapa kurikulum 1964 diganti dengan kurikulum 1975. Yang saya ketahui bahwasanya mengapa kurikulum 1964 itu dirubah karena menurut Menteri Pendidikan pada masa era Soeharto di tahun 1975 ini setelah mengkaji bahwasanya pada kurikulum 1964 ini dinilai sebagai produk dari Orde Baru yang di dalamnya terdapat beberapa penanaman pengaruh dari masa era Presiden Soekarno atau Orde Baru tersebut. Lalu soal nomor 5 yaitu jelaskan landasan diterapkannya kurikulum 1975. Di sini yang saya ketahui bahwasanya landasan itu seperti tadi Pancasila, GBHN, dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang selanjutnya apa karakteristik dari kurikulum 1984? Selanjutnya saya akan menjawab mengenai ciri-ciri karakteristik dari kurikulum 1984. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Salah satunya yaitu berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Itu jawaban dari karakteristik atau ciri-ciri dari kurikulum 1984.
Selanjutnya saya akan menjawab yaitu dengan pertanyaan kelemahan dari kurikulum KBK. Dalam kurikulum dan hasil belajar indikator KBK sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Lalu konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented atau berpusat kepada guru tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai kurikulum bermuatan lokal. Kurikulum bermuatan lokal adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing, antara lain seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan pengembangan kurikulum menurut beberapa tokoh, yaitu salah satu yang sudah saya rangkum adalah tahap pertama yaitu studi kelayakan dan kebutuhan. Lalu tahap kedua penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Dan setelah itu tahap ketiga adalah pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Yang keempat adalah pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Selanjutnya yang terakhir atau pertanyaan terakhir yaitu mengenai sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata yang saya ketahui adalah sekolah yang melibatkan lingkungan atau pembelajaran kepada lingkungan hidup. Itu yang saya ketahui. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga panjenengan Bu Molas diberi kesehatan, diberi panjang umur dan murah rezekinya. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Amin amin ya robbal alamin. Akhiru qouli hadza wa billahi taufiq laqad min thariq hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.